Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putriana. Kali ini saya akan membahas tentang materi dan perubahannya. Sebelum kita membahas tentang materi dan perubahannya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya ini terbagi menjadi dua. Ada sifat materi dan ada perubahan materi. Sifat materi ini terbagi menjadi dua, yaitu berkaitan dengan perubahan materi dan berkaitan dengan ukuran zat. Perubahan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang berkaitan dengan perubahan materi ini, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang berkaitan dengan ukuran zat, itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Nah, di sini saya mempunyai dua gambar. Yang pertama ada gambar motor, yang kedua ada gambar ban. Nah, motor dan ban ini disebut apa? Bendakah atau materi? Sekarang kita fokus ke motor terlebih dahulu. Motor itu benda. Nah, benda ini tersusun dari beberapa materi. Materi apa saja yang ada di motor? Materinya ada karet yang ada di ban, kemudian ada plastik, ada catnya juga, dan ada besi, dan lain-lain. Nah, ban ini juga disebut dengan benda. Ban itu tersusun atas beberapa materi, yaitu ada karet, ada besinya, dan lain-lain. Nah, motor dan ban di sini disebut sebagai benda yang tersusun atas beberapa materi. Nah, bagaimana dengan benda tetapi dia materi juga? Contohnya adalah besi. Besi seperti ini adalah sebagai benda dan juga sebagai materi. Jadi, kesimpulannya apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya seperti gas oksigen di udara, air, dan besi. Sifat apa sih yang dimiliki besi sehingga banyak sekali besi ini digunakan? Nah, ternyata di antaranya besi itu kuat dan juga mudah dibentuk. Besi ini juga mempunyai kelemahan. Apa sih kelemahan dari besi? Besi itu mudah berkarat pada suasana lembab. Oleh karena itu, besi mempunyai sifat mudah berkarat. Nah, di sini juga ada air. Air ini juga mempunyai sifat. Salah satunya mempunyai titik beku. Air akan menjadi padat pada suhu 0 derajat Celcius. Besi dan air ini adalah materi. Materi ini mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang disebut dengan sifat materi. Nah, sifat materi ini terbagi menjadi dua. Ada perubahan dan ada ukuran. Perubahan itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ukuran ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Kita masuk kepada sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Contohnya, wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, titik beku, massa jenis, kelarutan, dan sebagainya. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia adalah suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru atau terjadi perubahan materi menjadi materi lain.
Contohnya, mudah berkarat, mudah membusuk, reaktivitas suatu zat, mudah meledak, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan pada zat atau materi yang menghasilkan jenis zat baru. Pada perubahan kimia terjadi perubahan komposisi atau susunan zat. Perubahan kimia juga disebut dengan istilah reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah transformasi atau perubahan dalam struktur molekul. Perubahan kimia memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati. Ciri-ciri pada perubahan kimia. Yang pertama, perubahan warna. Seperti apel yang membusuk akan berubah warna. Kemudian yang kedua, pembentukan gas. Soda kue yang ditambahkan ke kue menyebabkan kue menjadi mengembang. Ciri yang ketiga yaitu perubahan suhu. Contohnya seperti proses pembakaran, misalnya pada pembakaran sampah atau pembuatan api unggun. Ciri yang keempat yaitu pembentukan endapan. Terbentuknya kerak coklat atau kerak putih pada dasar panci. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah, contohnya massa dan volume. Kalau digambarkan seperti ini, massa dari satu batang besi itu akan berbeda dengan massa dari 2 batang besi. Itu bergantung pada jumlah. Kemudian contoh yang kedua, volume 1 gelas air dengan volume 1 galon air itu berbeda, bergantung pada jumlah. Nah, pada saat itu air bersifat ekstensif karena dipengaruhi oleh jumlah. Kemudian sifat intensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna, rasa, massa jenis, dan sebagainya. Kalau digambarkan seperti ini, garam kalau dia 1 sendok ataupun 1 karung tetap sama rasanya. Sama-sama asin, artinya mau jumlahnya berapapun rasanya tetap sama. Ketika itu, garam memiliki sifat intensif dalam hal rasanya, yaitu sama-sama asin. Kemudian, massa jenis air. Mau dia 1 gelas atau 1 galon, tetap saja massa jenisnya yaitu 1 gram per mili. Selanjutnya yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika yang pertama yaitu perubahan wujud. Ada beberapa perubahan wujud. Yang pertama, menyublim. Menyublim adalah perubahan dari padat ke gas. Yang kedua, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan dari gas ke padat. Yang ketiga, menguap. Menguap yaitu perubahan dari cair ke gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan dari gas ke cair. Yang kelima, mencair, yaitu perubahan dari padat ke cair. Yang keenam yaitu membeku. Membeku adalah perubahan dari cair ke padat. Perubahan fisika yang kedua yaitu perubahan bentuk. Misalnya, besi ditimpa menghasilkan pisau, golok, dan lain-lain. Perubahan fisika yang ketiga yaitu pelarutan. Pelarutan misalnya, gula yang awalnya padat ketika dilarutkan dalam air akan berubah wujud menjadi larutan. Perbedaannya yaitu yang pertama perubahan fisika. Misalkan, air atau H2O ketika berubah menjadi es masih memiliki sifat sebagai air. Dan ketika berubah menjadi es tidak terbentuk zat baru, tetapi masih tetap H2O. Dia hanya berubah wujud saja menjadi padat. Dan es ini masih dapat kembali menjadi air yang berwujud cair. Dan tidak terjadi perubahan energi. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Misalkan, ketika kayu dibakar dan berubah menjadi abu, maka abu tidak punya sifat yang sama dengan kayu. Karena sudah terbentuk zat baru yaitu abu. Dan abu tidak bisa berubah menjadi kayu kembali. Ketika proses pembakaran terjadi, perubahan energi atau panas. Dan perubahan kimia juga disebut dengan reaksi kimia. Yang pertama yaitu
perubahan suhu dan pembentukan gas. Yang kedua, perubahan warna. Dan yang ketiga, terbentuknya endapan. Baik, itulah pembahasan mengenai materi dan perubahannya. Saya Sania Putriana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.